Fitri. Ada Pak. Hadir. Fahri Ripaldo. Hadir Pak. Ilham Raka Pratama. Hadir Pak. Hadir semua ya. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat. Semangat. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap belajar? Siap. Kalau Bapak bilang madrasah hebat, kamu ngomong yes ya. Bisa biar kita semangat ya. Madrasah hebat, kamu bilang yes ya. Madrasah hebat. Yes. 3 kali. Sekali lagi. 3 kali. Yes, yes, yes. Biar semangat ya. Madrasah hebat. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Madrasah hebat. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan semuanya. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema kedua, ya. Anak-anak sekalian, Bapak tanya dulu sebelum memasuki pelajaran hari ini. Kira-kira dari tema 1 kemarin, apa yang sudah kalian pelajari? Pelajaran IPA. Nah, Bapak contoh ke pelajaran IPA. Apa yang sudah kamu pelajari? Masih ingat kira-kira? Tentang kehidupan bunga. Apa nih Pak? Tentang? Kehidupan bunga. Tentang kehidupan bunga. Ada lagi? Kehidupan bunga. Ya. Ada lagi? Sudah paham? Mungkin itu sudah paham ya. Subtema 1 kemarin kan sudah dipelajari. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan terkait masih tetap tema 1 tetapi sudah masuk ke subtema 2. Hari ini ada pemetaan kompetensi. Nah, ini pemetaan kompetensi atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Karena kita ini belajar tema, maka ada 3 pelajaran hari ini. Untuk pelajaran pertama ini ada 3 pelajaran yang harus kalian capai atau indikator pencapaian kompetensi. Ada pelajaran IPA, ada pelajaran IPS, kemudian ada pelajaran bahasa Indonesia. IPA, apa yang kamu harus capai? Ya, yang pertama mengetahui cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Yang kedua, mempresentasikan salah satu cara perkembangbiakan hewan. Nanti kamu diskusi, kemudian kamu presentasikan ya. Nah, yang pelajaran IPS yang harus kalian pahami atau yang indikator yang harus kamu capai, menjelaskan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Kemudian mendiskusikan perbedaan kehidupan ekonomi dari negara di ASEAN. Kemudian bahasa Indonesia yang harus indikator pencapaian kompetensinya, kalian harus paham atau bisa menjelaskan ide pokok yang terdapat pada suatu bacaan. Yang kedua, menuliskan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Sudah paham? Kira-kira indikator pencapaian kamu harus capai hari ini? Paham? Paham? Iya. Kemudian tadi kan ada 3 pelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama IPA, yang kedua IPS, dan yang ketiga bahasa Indonesia. Ya. Sekarang kita akan belajar dulu tentang pelajaran IPA. Ini lihat apa ini kira-kira? Ikan. Apa ini? Ikan. Ikan. Apa yang kalian ketahui terkait dengan ikan? Nah, apa yang kamu ketahui? Apa? Bisa dimasak. Apa lagi nak? Kira-kira? Gak apa-apa. Kan kamu. Apa lagi? Rama? Bisa dipanggang. Apa lagi kira-kira? Dipa? Bisa menjadi hewan peliharaan. Iya, bagus. Bisa menjadi
hewan peliharaan. Jadi yang pertama tadi terkait gambar ini apa tadi pertama tadi? Bisa dimasak. Iya, bagus. Bisa dimasak. Yang kedua bisa dipanggang ya. Bisa dipanggang. Ketiga tadi bisa dijadikan. Iya, dijadikan hewan peliharaan. Kita lagi? Raka? Bisa jadi hiasan. Iya, bisa jadi hiasan. Ya, tepuk tangan untuk kawan-kawannya yang sudah menjawab tadi. Kira-kira apa manfaat dari ikan? Nah, apa manfaat dari ikan ini? Boleh dimakan. Manfaatnya bisa dimakan. Apa lagi nak? Bisa dijual. Bisa dijual. Apa lagi manfaatnya? Bisa? Ada? Ya, perhatikan ke depan nak, Radit. Perhatikan ke depan. Kita hari ini sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi tadi yang Bapak sampaikan, kita hari ini akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Ya, Bapak langsung jelaskan apa itu perkembangbiakan. Lihat sini, nanti kamu ada semacam tes nanti ya. Berkembangbiak adalah proses di mana makhluk hidup bertambah banyak supaya nantinya spesies yang sejenisnya tidak akan punah. Yang pertama, cara perkembangbiakan itu ada 3, ya nak ya, ada 3. Pertama ovipar, kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Nah, ovovivipar. Ingat ya? Satu tadi apa? Ovipar, yang kedua vivipar, yang ketiga ovovivipar. Bapak akan jelaskan yang pertama, ovipar. Nah, ovipar itu berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Dengan cara bertelur. Ciri-ciri punya rahim. Nah, itu. Kemudian berdarah dingin. Tahu kamu berdarah dingin? Berdarah dingin itu ganas. Ganas. Untuk lebih jelas, kalian bisa perhatikan, simak video berikut ini ya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Hai, kembali lagi di ruang belajar saya. Sobat pelajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing, baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembangbiak dengan cara yang berbeda-beda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar yang pertama, hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Ciri-ciri hewan ini yaitu mereka tidak memiliki telinga dan tidak menyusui. Contoh dari hewan ovipar yaitu ayam, ikan, kucing, jerapah, singa, dan lain-lain. Dan yang ketiga, hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi sobat pelajar, hewan jenis ini bertelur di dalam tubuhnya dan kemudian telur tersebut akan menetas sebelum keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam. Sudah paham terkait video yang Bapak tampilkan tadi? Paham ya? Jadi ada 3 perkembangbiakan hewan. Pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar.
ini ada contoh. Contoh dari hewan perkembangbiakan opipar ya. Contohnya adalah yang pertama nah, itu apa? Yang pertama itu Bebek. bebek. Kemudian burung. Kemudian Ayam. apa ciri-cirinya? Tadi kan punya punya bulu. Kemudian tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak memiliki kelenjar Yod ya. Nah ini macam-macam hewan pipipar. Apa itu? Kucing. Sapi. Gajah. Paham ya? Ada kelenjar susunya itu? Ada kan itu? Ada. Ada. Kemudian mempunyai daun telinga. Yud. Nah, ini yang opopipipar. Berdarah tinggi itu ganas ya. Contohnya ikan hiu. Ikan hiu itu perkembangbiakannya secara opopipipar. Anaknya itu berkembang dalam telur induknya, kemudian tapi ketika netas tidak lagi dirami, langsung keluar seperti ular. Nah, biasanya kita lihat itu ular, ya. Pernah kamu lihat ular? Nah, kalau ular itu biasanya seperti itu. Perkembangbiakannya calon anaknya itu berkembang biak di tubuh induknya, tapi sebentuk telur. Beda dengan sapi. Kalau sapi sebentuk apa? Anak sapi, kalau dia sebentuk telur. Kemudian kalau sudah waktunya lahir, maka dia akan lahir dan langsung menetas. Ini apa ini? Guana. Banyak lain contohnya kan? Apa lagi? Bengkarung bahasa kita. Ya, bengkarung. Apa bahasa Indonesia? Kadal. Ya. Komodo dan lain sebagainya. Sekian, bis. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham. Sudah paham ya? Ya. Nah, kalian kalau sudah paham, sekarang bentuk kelompok dalam 3 kelompok. Nah, bentuk diri KI. Kamu sudah dibentuk dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok 3 orang ya. Tugasnya adalah, ini adalah namanya metode picture and picture. Jadi kamu menggabungkan gambar sesuai dengan pelajaran tadi. Mana ya, ini kan ada nanti Bapak bagikan per kelompok mana kelompok opopipipar ya. Kamu gabungkan, setelah itu nanti kalian presentasikan ke depan kelas ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Siap Bapak bagikan ya. Sini. Oke. Digabungkan lagi dulu. Dan anak kalian dengarkan instruksi Bapak. Itu gambar sudah Bapak bagikan. Rama, gambar sudah Bapak bagikan. Kalian berkelompok, berdiskusi dengan kawan-kawannya. Kalian gabungkan atau pilih-pilih mana kelompok perkembangbiakan dengan cara opipar, mana perkembangbiakan dengan cara pipipar dan opopipar. Sekarang kerjakan, jangan ribut ya. Boleh kerjakan. Rama, gambar sudah Bapak bagikan. Kalian berkelompok, berdiskusi dengan kawan-kawannya. Kalian gabungkan atau pilih-pilih mana kelompok perkembangbiakan dengan cara opipar, mana perkembangbiakan dengan cara pipipar dan opopipar. Sekarang kerjakan, jangan ribut ya. Boleh kerjakan.
Sudah digabungkan? Coba lihat. Sudah. Nah, caranya kayak gini. Ini dikumpulkan. Nah, sini ini opipipar. Mana yang opipipar kayak gitu? Nah, opipiparnya gimana? Di mana? Kayak gini. Nah, biar enak. Nah. Sudah semua? Ini sudah tadi? Opipipar. Opipipar. Sudah? Oh ya? Nah, sekarang kalian presentasikan ke depan kelas. Nah, ini kan ada 3 kelompok, 1, 2, 3. Coba kelompok 1 dulu maju ke depan. Gambar itu kalian tempel ke sini. Gambar contoh gambar pipipar. Pipipar yang mana? Ya. Nah, jadi kalian sudah diskusikan. Jadi kalian tempelkan ini. Nah, ini kelompok 1, kelompok opipar. Tempelkan hewan yang perkembangbiakannya opipar. Kelompok 2, tempelkan hewan perkembangbiakannya pipipar. Dan yang ini tempelkan contoh hewan yang perkembangbiakannya opopipipar. Nah, sekarang kelompok 1 dulu untuk menempelkan mana contoh dari perkembangbiakan hewan opipar. Silakan maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang coba kelompok 2, tempelkan mana contoh hewan pipipar, perkembangbiakan pipipar. Siapa? Kelompok 2? Raka. Ayo tepuk tangan untuk Raka dulu. Oke. Ya, duduk dulu. Sekarang kelompok opopipipar. Silakan maju ke depan. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Farhan, tepuk tangan untuk Farhan. Opipar adalah Maju sini. hewan Maju. Opipar adalah hewan berkembang biak secara bertelur. Ciri-cirinya tidak punya daun telinga dan tidak punya kelenjar susu. Contohnya? Contohnya kodok, kura-kura, dan semut. Oke, tepuk tangan. Kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. Tepuk tangan. Pipipar adalah hewan yang berkembang biak secara melahirkan. Contoh ciri-cirinya adalah mempunyai bulu, mempunyai daun telinga, dan mempunyai kelenjar susu. Oke, contohnya? Contohnya kuda, harimau, kelinci. Oke, siap. Kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Opopipar adalah perkembangbiakan, bertelur, dan melahirkan. Contohnya adalah kuda laut, hiu, dan kadal. Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Jessica. Anak-anak sekalian, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian terkait
perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Jadi kalian sudah tempelkan hasil diskusi kalian ini, ya. Sekarang Bapak akan refleksi, ya. Akan Bapak koreksi apakah diskusi kalian ini benar atau masih ada yang salah, ya. Silakan perhatikan ke sini, ke depan. Jadi ovipar, tadi apa pengertian ovipar? Perkembangbiakan hewan yang cara berkembangnya adalah bertelur. Apa contoh? Apa ciri-cirinya? Tidak memiliki daun telinga. Ada telinganya. Nah, kemudian apa lagi? Tidak memiliki kelenjar susu. Setelah itu apa lagi? Termasuk hewan unggas. Kemudian telur berada di induk mengalami telurnya hingga menetas. Kemudian terakhir telur berada di luar tubuh induknya. Ini ada kelompok lain yang ada yang beda dengan ini, dengan kelompok satu, atau ada penambahan? Apa bedanya? Iya, ada satu lagi hewan, elang kan termasuk unggas kan? Jadi ada satu lagi yang kurang kelompok satu, yaitu elang. Elang itu termasuk hewan ovipar, ya. Paham ya? Kelas satu, ya? Ya, sudah ngerti kan? Vivipar apa tadi? Vivipar? Vivipar. Nah, memiliki kelenjar susu. Jadi induk anaknya itu menyusu dengan induknya atau ini betinanya, ya. Kemudian memiliki daun telinga. Ada daun telinganya ini? Ini ada daun telinga? Ya. Kemudian biasanya mamalia. Tubuhnya tertutupi oleh rambut. Ada rambutnya ini? Ada rambut, ya. Ada rambut. Kemudian kalau individu baru berkembang di dalam tubuh sang induk, berkembangnya dalam tubuh sang induk. Kalau manusia itu termasuk apa perkembangbiakannya? Vivipar, ya benar. Ada yang beda? Sama semua? Sama? Kelompok satu ya tadi? Ini kelompok dua tadi. Kelompok satu? Sama? Sama? Kuda, harimau, sama kelinci. Kelompok dua? Sama ya dia, ya. Kemudian ini? Sama? Sama. Lanjut ke ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur dan secara melahirkan. Contohnya tadi apa? Nah, itu dalam telur masih telur yang yang memberikan asupan gizi, tetapi dalam perut. Intinya ovovivipar itu bentuk dalam perut anak, dalam perut sang induk itu dalam bentuk telur. Paham ya? Bukan dalam bentuk anak, ya. Dalam bentuk telur. Kalau misalnya ular itu misalnya dia hamilnya itu bukan bentuk bukan bentuk ular, ya. Sama, bukan bentuk ini. Bukan bentuk kuda laut, tetapi bentuk telur. Tetapi ketika masanya keluar, maka dia akan langsung telur itu akan pecah, langsung menjadi anak. Kira-kira apa bedanya dengan ini? Ovipar. Kan bertelur juga ini kan? Apa bedanya? Siapa yang tahu? Bagus. Yang ini? Iya. Bagus ya. Nah, jadi kalau yang ini diperam. Diperam itu di luar induk, bagus itu. Pertanyaan jawabannya bagus. Di luar induk, ayam, bebek, kan di luar kan? Nah, diperam di luar induk. Kemudian beberapa hari lah kan. Nah, kemudian kalau ini tidak, ini maksudnya diperam juga tapi di dalam perut. Ketika masanya lahir menetas langsung jadi anak. Tidak seperti telur ayam. Kalau ayam kan ada tetas diperam dulu. Kalau ayam berapa hari? 30 hari. Hah? Sebulan. 1 minggu. Hah? Sebulan. Kamu punya ayam? Punya. Berapa hari kira-kira? Sebulan. Tidak sampai seminggu. 15
Tidak sampai sebulan. Musuh lu 2 minggu. Berapa? 2 hari. Berapa hari? 2 minggu. 21 hari. Ya. Boleh kalau kamu nggak percaya kalau ayam kamu garam, nah, coba. Itu. Ya. Tuh. Nah, anak-anak sekalian, terkait pelajaran kita hari ini, Bapak, ada yang ingin ditanyakan kira-kira terkait pelajaran kita hari ini? Tidak ya? Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita sudah berdiskusi tadi. Coba kalian buka halaman, buka buku LKS-nya. Buka buku LKS-nya. Buka halaman 33, kerjakan sekarang, tidak ada PR. Kerjakan sekarang. Atau di sini. Ayam dan bebek siapa? Pari. Bebek. Oke anak-anak sekalian, kita tadi sudah berdiskusi, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi dan tadi Bapak sudah kasih latihan untuk kalian ya. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan PR. PR ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Nah, ini PR-nya, silakan kumpulkan minggu depan. Itu kumpulkannya minggu depan. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kumpulkan bukunya, masukkan ke dalam tas, buku LKS-nya masukkan ke dalam tas.